ada yang bisa dibantu? Bisa minta tolong. Minta tolong apa? Malam itu kan dari sama majikan. Suaramu nggak dengar, sayang. Soalnya ini dekat CCTV kalau kenceng-kenceng nanti takut kedengeran. Masuk kamar mandi dong. Sambil sambil kerja ini. Ya, lah, ya masuk kamar mandi dulu. Apa yang kamu mau? Kan kalau Miss Yuni nggak dengar kan corongan Miss Yuni. Mm-mm. Kok keren men kamu bisa bertengkar dengan majikan, sayang? Sebenarnya saya pergi bukan berkata, tapi ya nanti keluar kamar dulu aku baru datang melakukan di Oke. kamar mandi. Kamar mana? Ini masih di kamar Hah? di kamar. Dengar saya kamu pakai handfree suaranya bengung-bengung. Siapa yang di kamar mandi? Enggak, bukan lucunya tuh ini lagi bersihin kamar. Nanti kalau udah ke kamar mandi, Oke. Terus ini lanjut apa enggak? Kita ngobrolnya lanjut apa enggak? ya lanjut aja. Tapi saya nggak dengar. Suaranya jauh banget. Halo? Nek aja ya, tak matiin dulu ya. Kalau kamu nggak siap untuk curhat. Halo? Ya udah itu Oh, kenapa sayang? hubungnya gini. Kenapa Udah sayang? itu kan udah sini dulu. Nggak denger sayang. Tak matiin aja ya. Kamu lain kali aja telepon ya. Sekarang aja ceritanya Tukaran. gini malam malam itu kan ceritanya kan sana tuh masih Jangan UTS pakai aku nggak handfree, Mbak. bisa Kalau kamu pakai handfree nggak bisa. Saya nggak dengar. Jangan pakai handfree. Saya nggak dengar kamu ngomong apa sayang. Jangan pakai Bluetooth-Bluetoothan. Halo? Saya matikan ya. Halo? taruh ini dulu bentar ke kamar mandi. Tak matikan ya Mbak ya. Soalnya yang mau nelpon banyak. Kamu mulai tadi jalan terus. Udah 3 menit sayang. Halo? Matiin Bluetoothnya. Kalau telepon jangan pakai Bluetooth. Silakan. Mau jenis Kenapa sayang? udah dengar. Mm-mm. Kalau suaranya nggak denger, nanti langsung saya matikan. Soalnya Ya kenapa? Karena nggak jadi denger langsung saya blok loh. Kenapa? Nanti kamu telepon lagi. Nggak jelas soalnya. Silakan. Kenapa? malam itu kan itu ngerti anak Mm-mm. nggak bisa terus lupa lah anak tuh majikan tuh bilang seyi gitu kan. Hmm. Nah aku di dapur udah gitu langsung dia marah-marah ke anak kamu tuh sama dengan dia dengan Cece gitu kan Hmm. banyak lupa gitulah tiba-tiba kan anak langsung dipukulin ya sama ibunya jadi aku tuh langsung ngeblank kalau lihat anak dipukulin langsung ngeblank terus dia nyuruh ngambil pena sama buku tapi karena pikiran lagi ngeblank ya dia tuh udah nunjuk-nunjuk ke aku terus sambil melotot sambil apa jadi dia nunjuk ke sana suruh ngambil aku udah tegak di dekat CCTV sih mau nyari apa yang mau diambil aku gitu kan dia bilangnya empat gitu kan ambil pena atau pensil gitu kan nah udah gitu kamu ngerti nggak aku ngomong ya daripada aku bilang ngerti tapi aku nggak tahu apa yang mau diambil aku bilang nggak ngerti gitu kan langsung dia narik-narik terus pundak aku tuh diremet-remet sampai sakit terus aku bilang diremet-remet sampai digoyang-goyang nyonya jangan kayak gitu nyonya jangan kayak gitu aku gitu kan nah udah gitu dia tambah jadi terus aku lari lah keluar aku lari keluar aku nggak bawa HP kan nggak bawa HP terus teman aku yang di depan rumah itu masih bangun kan nah, aku ke temen itu terus dia tuh malah nelpon temen yang satu nah aku tuh
dia nyuruh masuk, nggak usah lah, dan neneknya kan masuk aja sini, nggak usah, aku tadi situ aja, aku nangis di luar kan. Nah si teman yang satu yang dia telepon nyamperin ke aku, ya pulang, nggak nanti dulu, ayo aku antar, kalau kamu nggak berani nggak usah, nanti malah tambah parah gitu kan, malah tambah parah nanti, begitu nanti dia tambah jadi sama aku, nanti kamu juga kan, ayo biarin nanti dia tambah makin jadi makin injak-injak, kita memang di sini kerja butuh uang, tapi kalau diinjak-injak kayak gitu nggak bisa katanya gitu kan. Udah ayo, aku tadinya nggak mau, tapi terus dia langsung akhirnya maksa, udah pulang aja, udah kamu diam, nanti nggak usah ngomong, aku yang ngomong, digedorlah pintu, terus keluarlah majikan, ngapain kamu siapa, aku teman dia, aku juga orang Indo gitu kan, dia udah sama kayak saudara aku gitu, kalau kamu nggak suka sama pembantu kamu itu, kembalikan dia ke agent, kan aku sering bilang kembalikan ke agent, tapi dia nggak mau, nyuruh aku nge-break terus, nggak mau bayar, nggak mau interminate gitu kan. Nanya dia itu nggak ngerti, aku ngomong sampai 4 kali nggak ngerti, jadi aku marah, dia lari sendiri gitu kan, ya memang aku lari, ya marahnya kalau cuma di mulut nggak masalah, udah sering dia kayak gitu, kadang kepala sering disuruh-suruh, waktu itu kepala disuruh ditekan di tiang kamar mandi besi itu kan, sampai nangis itu, ya sering lah kayak gitu, bahkan hari Minggu kalau ada 5 aja cuma dikasih 4, nggak diganti uang, nggak apa. Kalau aku protes, dia bilang kalau kamu nggak suka kerja di sini, kamu ngebreak lah, bayar aku punya uang nggak, sering kayak gitu, jadi udah diam, semakin diam tuh semakin lama semakin keterlaluan majikan, mau kita ngelawan juga ya, dia bilangnya pasti nyuruh ngebreak 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 gitu, jadi cuman diam, sampai teman-teman kamu tuh jangan diam, harus ngelawan, kalau diam tuh makin terlalu majikan gitu. Nah si temen itu akhirnya diseret-seret sama majikan, dibawa pulang ke rumahnya, mau dilaporin ke majikannya kalau dia tuh ikut campur gitu kan. Nah dia tuh sampai udah tahu rumahnya, katanya mau dilaporin polisi gitu kan, udah udah nganterin si teman itu, karena cuman ada nenek di rumahnya, dia balik lagi ke rumah, suruh suruh aku tuh gini, katanya kamu kalau mau lapor polisi silahkan lapor, aku nggak takut, sambil teriak-teriak sambil joget-joget, dia tuh sambil suruh-suruh aku juga. Cuma dia hanya, aku nggak suka sama kamu, kalau nggak suka kembalikan aku ke agent gitu kan, aku nggak mau, kamu pergi aja sendiri, aku nggak mau, aku nggak suka sama kamu, nggak suka sama kamu, aku nggak takut sama polisi. Akhirnya dia telepon suaminya, mungkin mau nge-interminate aku kan, aku suruh tidur di dapur di bawah nggak beralaskan apa-apa, jadi aku punya kain, aku alasin kain, so tidur, dia nelpon suaminya mau minta aku minta uang ke suaminya, tapi nggak dikasih sama suaminya, malah bertengkar, nggak tahu lah gimana bertengkar, pokoknya ada rekamannya, tak rekam karena aku nggak bisa pegang HP kan, sama keluar kan bisa pegang HP itu tak rekam, dan gitu akhirnya langsung karena nggak dikasih uang sama suaminya, udah kamu naik ke atas, tanya, ya ini nggak boleh pegang HP kalau ada dia, gimana aku nyolong nyolong. Mm-mm. Dan dari situ sebenarnya tuh udah lama sering ngeluh gitu kan, cuman ada kuat-kuatin, kuat-kuat aku gitu kan. Kalau abah tuh sering main dorong-dorong, tarik-tarik tangan, sering kayak gitu malam tuh, karena udah saking ibaratnya kesabaran tuh, ya kita harus sabar, tapi sabar tuh ada batasnya gitu kan. Tadinya tak sabarin, bentar lagi finish miss, bulan 1 finish, tak sabarin dari awal masuk, tak sabarin. Nelpon aja waktu itu juga yang soal libur juga, ngomong ke agent liburku cuma dikasih segini, yang ini nggak diganti uang, nggak apa, kalau aku protes ya sering suruh ngebreak, kalau dia marah-marah, ya kalau dorong-dorong atau gimana, aku sering ngomong kalau nggak suka aku balikin ke agent, pasti dia nggak mau, nyuruhnya ngebreak ngebreak, dia nggak ada respon, cuman dia udah sabar sabar, cuman gitu doang. Ini tadi pagi pun telepon agent, katanya sabar, bukan lagi finish, ya disabarin, tapi rasanya mental tuh udah makin kesini makin nggak kuat. Sekarang tuh majikan tuh malam tuh bikin surat di keterangan itu tuh kayak ibaratnya kayak dia ngelaporin teman yang malam ke rumah, tapi nggak tahu surat itu mau dikirim ke majikannya atau ke polisi atau gimana, soalnya malam tuh katanya ngancem temen aku tuh mau laporin polisi. Nah ini temen tuh tadi ngomong, kalau dia lapor polisi, kamu jangan bilang ya kalau aku maksa kamu pulang,
maksa kamu untuk pulang. Nah, sedangkan aku malah udah bilang nggak usah, nanti kamu ke bawah-bawah biar aku aja. Dia ngeyel, katanya enggak, nanti kalau didiemin malah makin jadi tuh majikan kamu makin diinjek-injek kan nanti. Lagi giliran sekarang udah kayak gitu, udah tak bilang jangan, jangan. Dia bilang, katanya jangan bilang ya kalau aku yang maksain kamu untuk pulang, katanya nanti aku bawa-bawa, dia beneran lapor polisi, katanya gitu. Tapi aku juga nggak tahu ini harus bagaimana. Ya, Ini intinya notice. apa sih? Intinya apa sih? Ya intinya tuh gini loh, Miss. Nanti kalau dia seandainya lapor polisi kan, Miss. Hah? Nah, nanti temen itu kalau ke bawah-bawah juga gimana? Sedangkan dia nyuruh aku bilang kalau dia nggak maksa aku, sedangkan dia yang maksa aku pulang. Ya, intinya kamu harus berbicara jujur. Kalau kamu nggak jujur, kamu juga kena. Kan saya sudah bilang, nggak boleh datang ke rumah majikan siapapun. Apalagi dia dobrak-dobrak, gedor-gedor pintu rumah majikan. Nggak boleh. Nggak Kalau boleh. dia itu, kalau dia itu aku nggak datengin, dia ditelepon teman yang satu itu, terus Ya, nyamperin ke intinya kan dia datengin rumah maji kamu kan? aku udah bilang jangan, tapi dia Ya, ya ngeyel. udah, kamu sekarang masalahnya itu tidak sesimpel yang kamu katakan. Masalahmu itu tidak seperti yang kamu katakan. Hanya majikan yang tidak bagus, tidak. Karena kamu sudah berani membawa pahlawan masuk ke rumahmu, notok pintu rumahmu. Dan itu anak bisa kasus polisi, termasuk kamu juga. Jika kamu sudah tidak kuat di situ, ya benar, kamu ngebreak. Keluar dari situ. Bukan nyuruh majikan untuk menginterminate kamu. Keluar aja, nggak ada masalah. Karena hukum di Hong Kong itu, kalau bukan kamu yang mecat, ya majikan yang mecat. Lah kalau kamu yang nggak suka, ya kamu boleh pergi. Kan kamu nggak suka. Kenapa harus lari? Kenapa harus ke rumah tetangga? Ngapain? Ya udah selesaikan, pergi bayar majikan. Kalau nggak bisa bayar majikan, bulan depan pergi. Selesai. Kenapa Miss Yuni melarang kalian datang ke rumah majikan yang notabene ini kalian tidak tahu duduk permasalahannya? Kamu kan masih baru, nak. Majikan itu gregetan karena kamu tidak paham bahasa mereka. Ngerti nggak? Sekarang tidak sesimpel yang kamu kira, sayang. Ini akan menjadi ribet dan ruwet panjang kali lebar. Karena kamu sudah melibatkan orang lain. Dan jatuhnya, kamu nggak bisa kembali lagi ke Hong Kong suatu saat. Benar nggak sih? Kalau kamu masih ingin bekerja, pergilah dengan baik-baik. Yang rugi siapa? Kamu sendiri yang rugi. Benar nggak? Yang rugi siapa sekarang? Kamu berkata jujur ataupun tidak jujur. Saat di persidangan, itu kamu tetap hancur. Bertengkar dengan orang lain itu bukan masalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi menang pun kamu hancur, kalah pun kamu hancur. Ingat-ingat kata-katanya Miss Yuni. Jangan bilang kamu nggak suka saya antarin saya ke agent. Kalau kamu sudah merasa nggak suka, kamu yang boleh pergi. Poinnya satu, kenapa kamu bawa orang luar masuk ke rumah majikan? Dodok pintu rumah majikan, itu nggak boleh. Di area rumah majikan itu nggak boleh bawa orang. Kenapa dulu saya usir orang bawa temennya di sekitar area boarding house saya? Ya karena itu sayang, kasusnya bisa ke polisi, nak. Ngerti nggak? Iya, Miss. Kenapa? Itu yang viral banget itu gue Gurung Sugih, Nduk. Saya melarang orang datang ke boarding house saya, apalagi orang luar. Karena itu urusannya polisi. Hong Kong itu beda dengan negara-negara lain. Di konten saya selalu saya ingatkan, jangan datang ke rumah majikan orang lain dengan alasan apapun. Apalagi dia bukan siapa-siapa. Penjara, nak. Jika majikanmu nggak ngelepasin itu temanmu, itu panjang urusan dia. Panjang itu urusannya. Akhirnya dia ikut sidang. Kalau majikan nggak terima, itu panjang itu. Sementara kita bikin itu TKW berdasarkan visa. Ngerti? Nggak boleh, di sini nggak boleh minta izin. Nggak ada namanya minta izin bahwa orang luar ke rumah itu nggak boleh.
Hong Kong itu nggak bisa. Jangankan itu orang lain yang tidak dikenal. Saudara suami saya datang ke rumah saya tanpa izin saya bisa laporin ke polisi. Ngerti nggak, Nak? Iya, Miss. Sekarang intinya adalah, jika nggak ingin kepanjangan, ya udah kamu ambil surat ngebrik, dadai bulan depan saya pergi. Udah selesai. Tapi kalau mau beli kan harus bayar, Miss. Enggak, kan ngebrik ada dua cara. Satu, bayar majikan terus pergi. Yang satunya ngasih surat bulan depan pergi. Kamu tetap dapat gaji. Kayak notis ya, Miss. Notis. Ya udah pergi aja. Cuman saya nggak suka sama kamu karena kamu sembrono. Kamu lo belum 2 tahun, berani-beraninya bawa temen ke rumah majikan. Salah itu. Itu sudah salah itu. Kecuali majikan mengizinkan kamu bawa temanmu ke rumah majikan. Itu nggak masalah, itu bagus. Tapi kan Hongkong sangat sensitif sekali, Dok. Ya, semalam juga aku tuh udah nolak, nggak mau. Aku mau duduk di situ aja dulu, nenangin diri gitu kan. Nyatanya bukan masalah nolaknya, saya percaya dengan omonganmu. Tapi pada kenyataannya dia datang ke rumahmu kan. Berarti kan nggak ada yang kamu katakan nolak. Nolak itu tidak terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, cari solusinya ke depan. Ya udah kamu keluar dari situ. Ngerti? Iya, Miss. Sembrono banget. Kamu ke sini cari uang kan? Nggak betah keluar. Dan kamu berbicara tentang mental. Ini pentingnya mental. Jaga kewarasan. Dia marahin anaknya kok mentalmu yang ngedon. Apa hubungannya sama kamu? Karena setiap anaknya yang itu tuh pasti aku kena, Miss, gitu. Ya itu kan Setiap masalahnya di kamu. Bukan masalahnya di majikan. Anak-anak dia mau digebukin. Mau diapain. Kita nggak bisa melakukan apapun. maksudnya tuh ujung-ujungnya aku juga kena gitu. Walaupun kena, yang Apa penting kamu kita gitu. selalu ingat. Lah kalau kamu kena terus kewarasanmu mental, mentalmu yang kena. Akhirnya kamu yang dijongkot-jongkot, no. Coba kalau anaknya dimarahin, kamu ngerjain yang lainnya. Kalau dipanggil selalu siaga. Karena Miss Yuni bilang, ke luar negeri itu niat aja nggak cukup. Harus punya mental. Jadi kamu sekarang nggak sehat, nak. Karena kepikiranmu takut. Bukan salahmu. Tetapi jaga kewarasan itu sangat penting. Terus kamu dari majikan lari ke rumah orang lain. Itu salah. Masalah akan selesai kalau kamu ada di situ. Tapi kamu itu malah menyala. Menyalanya kenapa? Karena kamu cari pelampiasan, terus tiba-tiba ada pahlawan naik kuda ikut kamu ke rumah majikan. Ngapain? Aku kan tadinya mau di tempat sampah, Miss. Biasanya memang diusir di situ. Ya udah, kenapa kamu nggak ke tempat sampah? Kenapa kamu ke rumah orang? Ya udah ke teman itu aku langsung ke tempat sampah. Di Lah iya, tempat sampah. nyatanya pada kenyataannya konyol. Kamu bawa temanmu ke rumahmu. Konyol.